Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan berkat limpahan nikmat karunia-Nya lah pada hari ini kita semua masih Allah berikan kenikmatan yang begitu besar, yang mana belum tentu orang lain mendapatkan nikmat tersebut. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya saja jamaah sekalian, tidak usah kita ngambil jauh-jauh, contohnya di sekeliling lingkungan rumah kita, di sekeliling lingkungan masjid kita, di sekelilingi daripada kontrakan ataupun kosan-kosan kita. Jamaah sekalian, boleh kita lihat jamaah sekalian, pada hari ini berapa orangkah yang berada ataupun yang terbaring terbujur sakit di atas pembaringan jamaah sekalian. Boleh kita lihat jamaah sekalian, berapa banyak orang yang sedang sakit di rumah sakit, berapa banyak orang yang sedang mengharapkan kesehatan di ruangan ICU jemaah sekalian. Lantas apa kita yang masih Allah berikan nikmat kesehatan, Allah berikan nikmat yang begitu nikmat, bahkan kita masih bisa merasakan nikmatnya daripada makanan, minum masih bisa kita rasakan nikmat daripada minuman tersebut jemaah sekalian. Maka kita senantiasa bersyukur kepada Allah jemaah sekalian. Yang kedua jemaah sekalian, kita ambil contoh daripada kendaraan. Alhamdulillah jamaah sekalian, kita masih memiliki kendaraan, terutama daripada motor. Boleh jadi kalangan-kalangan ataupun saudara ataupun tetangga kita di sekelilingi kita belum mempunyai motor jamaah sekalian. Dan itu pun mereka bersyukur jamaah sekalian. Mengapa demikian dia bersyukur jamaah sekalian? Karena sanya orang tetangga di sebelah rumah dia hanya menggunakan kaki sebagai fasilitas untuk berjalan jamaah sekalian. Dan kedua jamaah sekalian, boleh jadi orang itu bersyukur, tetapi orang yang di sebelah rumahnya tidak bersyukur. Mengapa? Karena dia bersyukur masih bisa Allah berikan kenikmatan untuk berjalan kaki, tetapi tetangga sebelahnya terbujur daripada tempat tidurnya jamaah sekalian. Lantas apa yang kita sombongi di dunia ini jamaah sekalian? Apa yang perlu kita banggakan di dunia ini jamaah sekalian? Harta yang kita miliki, yang kita susah-susah mencarinya, dari terbitnya fajar kita keluar untuk mencari hingga terbenamnya matahari, barulah kita pulang jamaah sekalian. Apa yang kita sombongkan, apa yang kita banggakan daripada harta tersebut jamaah sekalian, itu semua akan kembali diambil oleh Allah Subhanahu wa taala jamaah sekalian. Yang kedua jamaah sekalian, kita memiliki jabatan, kita memiliki pangkat, kita memiliki titel. 5 tahun kita mencari ilmu, contohnya di dunia pendidikan, di kuliahan. Apa yang kita dapat jemaah sekalian? S1 kita mengambil 4 tahun, S2 kita mengambil 2 tahun jemaah sekalian, dan lanjut di S3. Tetapi apa yang kita dapat daripada ilmu itu jemaah sekalian? Ilmu tanpa diamalkan bagaikan pohon yang tiada buah jemaah sekalian. Bisa kita bayangkan jemaah sekalian, kita telah merawat daripada pohon tersebut, kita tanam, kita siram dari kecil, kita beli bibitnya yang paling unggul, kita rawat, kita kasih pupuk yang bagus. Tetapi ketika ia telah berbuah, ketika ia telah besar, tetapi ia tidak memiliki buah ataupun hasil daripada pohon yang tumbuh tersebut jemaah sekalian. Masyarul muslimin rahimakumullah. Jemaah sekalian, yang kedua, marilah kita panjatkan salawat serta salam kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berlapaskan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan senantiasa kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di akhirat kelak kita termasuk daripada salah satu umat yang diakui oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya jemaah sekalian.
Jangan kita hanya mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, tetapi kita tidak cinta kepada beliau, kita tidak melaksanakan sunnah-sunnahnya, kita tidak pernah berselawat kepada beliau. Jemaah sekalian, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan Rasul berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, maka selagi masih ada kesempatan, selagi masih Allah beri kesehatan, perbanyaklah kita mengucapkan, kita basahi bibir kita basahi mulut kita dengan menyebut kalimat-kalimat atau asma-asma Allah dan berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tahukah jamaah sekalian siapa orang yang paling pelit di muka bumi ini? Bukan orang yang tidak mau berbagi kepada orang lain, bukan. Apakah orang yang tidak ingin contohnya memberikan pertolongan kepada orang lain? Bukanlah jamaah sekalian. Orang yang paling pelit di muka bumi ini ialah yang mana jikalau dia satu hari saja tidak mengucapkan salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Itulah orang yang pelit jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Singkat cerita, judul pidato kita pada hari ini ataupun pada malam yang mulia ini ialah untuk berbakti kepada kedua orang tua kita jamaah sekalian. Ini akan Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan untuk berbakti ataupun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menitipkan kita kepada kedua orang tua kita. Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan kita sebagai seorang khalifah. Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan kita sebagai seorang pemimpin. Maka kita sebagai seorang muslim, kita sebagai seorang yang dilahirkan daripada rahim kedua orang tua kita, selainnya kita berbakti kepada beliau jemaah sekalian, karena bahwasanya ridha Allah bergantung kepada ridha kedua orang tua jemaah sekalian. Murkanya Allah itu bergantung daripada murka kedua orang tua jemaah sekalian. Jangankan berkata kasar, jangankan berkata-kata kotor, mengucapkan kalimat saja jemaah sekalian, itu kita tidak termasuk berdusta ataupun melawan pada kedua orang tua kita jemaah sekalian. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Maka kita gunakanlah kesempatan ini jemaah sekalian, selagi mereka masih hidup, selagi umur mereka masih panjang, maka kita pergunakanlah untuk berbakti kepada mereka jemaah sekalian. Kita berikan fasilitas terbaik, kita gunakan, kita layani mereka dengan sepenuh hati, sehingga jikalau orang tua telah ridho kepada kita jemaah sekalian, lantas apa yang ingin kita minta, apa yang kita inginkan di muka bumi ini, itu bagaikan sebuah kecil, sebagaikan biji zahroh. Jikalau Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan kun fayakun, maka terjadilah apa yang menurut kita tidak pasti di dunia ini, maka semua itu akan terjadi jemaah sekalian. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Inti kesimpulan yang dapat kita ambil daripada ceramah ataupun pidato singkat pada malam hari ini ialah perbanyaklah berbakti kepada kedua orang tua kita. Jangan sampai kita menyesal, kita bersedih ketika orang tua kita telah tiada jemaah sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.